Jadi pelapor kita ini Dia udah pacaran 2 tahun, Mas. Cuman dia nggak dapet restu dari bapaknya si cowok ini, dari bapaknya si pacar ini. jadi yang nggak ngasih restu itu justru bapaknya si cowok. Iya. Biasa kan yang nggak setuju tuh ibu ya. Iya, benar. Tapi Ibu ini kan bapaknya. rempong kok ibu-ibu. Ini justru bapaknya si cowok yang nggak Iya. ngasih izin. Sesampainya kita di rumah pacarnya Nisa, kita ngelihat ada perempuan sedang ngobrol sama seorang bapak-bapak. Itu apakah Nisa pelapor kita? Terus bapak-bapak itu siapa? Dan kita lihat cowok itu sedang memberikan barang kayak handphone ke cewek itu. Katanya dia nggak setujuin sama, berarti bapaknya lebih tua lagi dong. Misi. Mas Uya, aku kesini cuma mau minta izin. Restu. Om, izinin aku sama enggak. Om kan kenal aku udah 2 tahun pacaran sama Yoel, Om. Enggak. Izinin aku, Om. Enggak. Om nggak akan izinin kamu. Aku salah apa, Om? Mas Uya, aku kesini cuma mau minta bantuan karena Yoel udah gak pernah pertahanin aku. Terus tadi itu apa? Di dalam bingkisan itu apa? Tadi gue... Tuh. Ini bapaknya Yoel ini yang gak ngizinin hubungan dia dengan Yoel. Tadi bukan Om ngasih barang ke Nisa tadi. Iya. Udah deh Mas Uya, Mbak, nggak usah ikut campur urusan saya ya. Nggak lama datang pacarnya Nisa, Yoel. Ada apa ini? Oh, nggak ngapain nih? Loh, Pak, apaan nih? Kamu ngapain sih kayak gini? Pak, Papa kenapa sih, Pak? Kalau kamu masih mau tinggal di sini sama Papa, kamu Tapi tinggalin. aku kesini Pak, cuma Bapak mau jangan minta begitu izin dong. doang. Aku cuma mau minta restu. Kamu juga gak Kamu pernah ngapain di sini pertahanin sih? aku. Kalau misalnya kamu sayang sama aku, kamu harus pertahanin aku. Kamu janji nikahin Pak, aku. tolong, Pak. Gini loh. Pak, aku minta tolong. Aku sayang sama dia, Pak. Dan kita udah lama jalan, Pak. Kita udah lama mempertahankan hubungan ini, Pak. Tolong, Pak. Jangan larang-larang kayak gini dong, Pak. Kamu tahu, dia hanya suka harta kita. Bapaknya Yoel dari tadi meremehkan Nisa. Dia bilang kata Nisa pacaran dengan anaknya atau mau menikah dengan anaknya cuma pengen hartanya doang. Tolong, Pak, kasih kesempatan, Pak, buat kami berdua, Pak. Tolong, Pak. Maksud kamu mau keluar dari perusahaan Papa? Papa jangan bawa sampai ke situ dong, Pak. Ayo, Ya iyalah, kita kan aku punya cinta anak. sama Yoel, Om. Izinin aku sama dia, restuin aku sama dia. Udah, kamu Tunggu. Saya bingung deh. Tadi masalahnya waktu kita datang, sorry nih ya. Kita lihat Om berdua kayak ngobrol baik-baik aja loh tadi. Malah Om kayak ngasih, bapak kamu ngasih. Itu Ini nih, enggak. handphone. Jadi aku tuh mau minta restu karena aku ngasih ini ya, karena aku cuma punya ini doang, karena aku cinta sama Yoel, aku nggak tahu. Maksudnya apa? Coba gimana. jelas pelan-pelan. Kamu ngasih ini, Jadi aku kesini mau minta restu sama Om, karena aku cuma punya ini, jadi maksud kamu nyogok bapaknya ngasih handphone supaya dia suka sama kamu. Hubungan kamu sama Yoel gitu. Yusri gitu. Mas, enggak. Jadi aku nggak nyogok papahnya Yoel untuk ngerestuin aku, enggak. Di sini aku cuma punya bingkisan seperti ini, karena aku nggak punya apa-apa, Mas. Sekarang pilih Papa atau dia. Kalau kamu pilih dia, silakan kamu jelasin pergi dari rumah aku Papa kan, dan aku kamu cinta Tenang sama dulu, kamu Papa. tenang dulu biar aku ngomong. Om, tolong Om izinin aku. Udah. Restuin aku, Om. Enggak. Aku Yoel, sayang sama kamu. kamu nggak usah ikut campur. Papa nggak usah tunjukin kayak gini dong, Pak. Kamu nggak Papa, kenapa sih? Udah, kamu diam. Sampai yang lebih menyakitkan menurut saya adalah saat bapaknya melemparkan uang ke mukanya Nisa. Kamu mau berapa? Hah? Uang berapa? Hah? Pak, jangan nggak gitu. butuh apa-apa, Jangan Om. kayak gitu. Ambil itu. Diri. Ambil. Kamu ngapain sih kayak gini? Ambil semua. Pak, jangan kayak gini. Tinggalkan Yoel. Kamu bisa nggak tenang? Kamu bisa ngomong sama aku nggak? Kasih waktu aku. Kasih waktu aku, sayang. Kasih waktu aku dong. Tapi aku sayang sama kamu, Iya, tolong tunggu dulu, ya aku ngomong. kamu. Aku nggak butuh apa-apa, aku nggak butuh. Jadi kayak rusak gini, gua gimana dong? Kamu tahu nggak? Dia cuma ngincar harta kita. Enggak, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Bullshit. Udah kamu pergi deh. Pergi. Pak. Pergi. Kayak gitu dong. Pergi. Semua pergi. Aku sayang sama dia, Pak. Dia nggak jahat kok, Pak. Dia baik. Bangun, jangan kayak gini. Ayo bangun. Aku nggak direstui. Ya sabar. Aku nggak butuh duit, Om. Aku cuma sayang sama Yoel, Om. Bullshit. Om, izinin aku sama Yoel. Aku nggak butuh duit itu. Aku cuma butuh cinta dari Yoel. Kamu jangan nangis, kamu ngomongnya yang bener, Pak. Hari ini kamu ngomong cinta. Hah? Kamu tidak selevel dengan dia. Pak, nggak, jangan. Dia orang miskin.
bisa dibeli makan duit. Ambil ini duit. Ambil. Aku nggak butuh. Dan sekarang aku minta putus sama kamu. Kau tak akan pernah rasa Salah gua di mana sekarang? Sekarang aku nggak direstuin sama bapak kamu. Pak, tolong lah, Pak. Ya bagus Yoel kalau putus sama dia. Pak, jangan gitu. Udah putus sekarang. Hancur hati aku, Bang. Kok jadi kamu papa hancurin gini sih? Ah, sakit hati aku. Kalau aku terus Aku nanti bingung aku kayak gini, sakit Pak. hati. Tolong bilang Salah sama gua apa bapak sih, Pak? kamu. Udah, kamu gak usah bingung. Sekarang papa tekankan sekali lagi sama kamu ya. Pak, tolong, Pak. Kamu mau pilih papa atau perempuan miskin ini? Mas, maafin aku, Mas. Aku Kok Mas? maksudnya Om, aku lagi kayak gini juga. Aku salah ngomong. Tadi kok manggilnya Mas? Enggak, aku bilang Om, aku salah ngomong. Tapi saya nggak tahu nih, nggak tahu dia keceplosan, nggak sengaja, atau mungkin sakingnya dia panik, dia salah nyebut. Dia nyebut bapaknya, manggil bapaknya dengan sebutan Mas. Udah, papa bilang putus dengan dia, putus. Pak, jangan gitu dong, Pak. Karena aku punya hubungan baik sama dia, Pak. Aku udah lama sama dia, Pak. Pergi. Tolonglah, Pak. Papa bilang pergi, Papa, pergi. aku tuh sulit juga sama Papa. Gak perlu. Kalau kamu masih sama dia, kamu keluar dari kantor papa dan kamu keluar dari rumah papa. Bapaknya Yoel bilang ke anaknya mau pilih tetap nikah dengan perempuan ini atau dipecat dari pekerjaan dan keluar dari rumah itu. Oke, kalau gitu. Aku yang keluar dari rumah, Pak. Aku sayang sama Nisa, aku juga sayang sama Papa. Tapi aku memilih untuk keluar, Pak. Aku udah dewasa, Pak. Oke, udah cukup. Aku yang ngalah aja. Om, kenapa? Aku ngalah aja. Kita putus aja. Jangan kayak gitu dong. Kita Kita- udah lama banget, sayang. Kita udah lama banget. Tapi Pak, percuma bapak kamu nggak ngerestuin kita, jadi kita putus aja. Udah lah, Pak, jangan. Udah aku ngalah. Emosi, Udah aku Papa. ngalah. Yang mengagetkan tiba-tiba Nisa ini justru malah bilang katanya udah dia mundur, dia menyerah. Kok malah sekarang Nisanya yang mundur? Udah gini, Jen. Sekarang kamu pulang. Aku jelasin sama Papa dulu ya. Tapi kamu janji kan? Iya, aku janji sama kamu ya. Oke? Kamu pulang ya. Pak, ayo Papa. Mendingan udahan aja, aku mendingan putus aja sama Tapi dia. serius? Tapi kan cowok lo mau ngomongin baik-baik sama papahnya, ya lo sabar aja kali. Tapi aku nggak kuat kayak gini. Tapi tadi terus. lo ngomong papanya pakai sebutan Mas. Ya kan, karena aku kan lagi gugup kayak gitu, jadi aku keceplosan ngomong Mas. Karena panggilan sayang aku ke Yoel itu Mas, jadi kebawa karena aku sayang banget sama Yoel Mas. Tapi aku tadi denger lo kamu. Mas, namanya orang lagi gugup, sebut salah. Itu dia kan biasa juga kali, cewek, Mas. jadi dia punya perasaan Mas. Oh ya udah, oke deh. Udah sekarang kamu jadi gimana? Papanya Yoel nggak setuju sama aku. Oke deh, coba kita sambil di mobil kita cari ini deh. Saya bingung deh. Kita mau masuk mobil dulu deh. Kita banyak orang-orang di sini soalnya. Pas kita lagi ngobrol di mobil, tiba-tiba kita lihat ada sebuah mobil parkir di depan rumahnya Yoel. Ada mobil datang. Ada mobil datang. Itu dia, oh iya itu dia berada di depan rumahnya, Mas. Cewek yang keluar? Mas itu siapa? Nggak tahu. Bisa jadi tetangga depannya juga bisa loh. Lo nggak kenal cewek ini? Enggak. Tiba-tiba nggak lama Yoel keluar. Mereka cipika-cipiki, nah lo. Ini cewek yang mau jemput Yoel berarti. Siapa cewek ini? Mas itu siapa Mas? Nggak, tapi muka Yoel sih flat ya. Yoel mukanya kayak nggak Malesin banget males, ya? dia lagi males gitu kan. Kayak lagi kesel dia sama cewek ini nggak gimana, nggak sumringah gitu. Dia mundur. Oh, yuk ikutin jalan. Kita ikutin. Mungkin itu teman kantornya kali. Ya, bisa jadi. Kayaknya dia mau ke kantor deh. Mas, kok dia lurus sih, kan kantornya belok kanan? Harusnya belok kanan. Iya, kok dia lurus, dia mau kemana? Ya berarti dia bukan mau ke kantor. Tuh kan Mas, bener itu. Kok gitu banget sih? Gak mungkin Mas Yoel kayak gitu. Sabar. Biasa aja, Mas. Mantan cewek. Biasa. Buru sih. Mas, kok dia ke pertokoan Mas gitu deh? Ini pertokoan di sini ya. Iya. Banyak toko-toko apa sih? Toko-toko ini banyak toko Tuh dia emas, masuk tuh, toko. Mas. Lihat itu tuh ambil. Itu tuh. Mas, tuh kan bener, dia ngapain coba ke situ, katanya dia klien. Tuh kan Mbak, bener. Risa, lu turun. Lu jangan lupa pakai jaket atau pakai Oke. pakai buff, pakai ini, pakai masker. Jauh-jauh. Jauh jangan sampai ketinggalan. Mas, bener. Iya. Oke. Risa saya utus ke dalam sama kameramen, ternyata dia berhenti di toko emas. Mas, itu kok dia beli emas gitu sih, Mas? Tapi kita lihat mukanya Yoel sih
dia flat-flat aja, tidak terlalu sumringah sama cewek ini yang lebih kelihatan keganjenan sama Yoel. Yoel ini sih biasa aja, malah dia lebih kayak lagi kesel dan sedih. Di sini ceweknya pengen beli emas, cincin emas termahal. Tapi kelihatannya di sini cowoknya kayak terpaksa gitu dia ngebeliinnya ya. Kan dugaan aku bener kan, kalau misalnya Mas Yoel tuh ada cewek lain, tuh itu buktinya dia beli emas, Mas. Gimana dong? Tuh ceweknya udah nyiapin semuanya. Nyiapin baju pengantin. Ya udah deh Mas, kita turun aja deh. Ya, kita turun aja, kita labrak cewek itu. Iya. Ayo Mas Uya, ayo. Ayo dong. Iya, ntar kita labrak. Kamu jahat banget ya, ini siapa? Apaan nih kok ada kamera gini? Ini siapa Yoel? Apaan? Siapa nih? Lu siapa? Ada apa nih? Lu pacarnya Kenapa? Yoel? Jangan ada kamera dong. Tolong Tolong, jelasin tolong. dong. Kenapa bawa kamera gini sih, kampungan banget? Tolong dong, jangan ada kamera. Tolong dong. Ya, lo siapa aja Yoel? Oh, siapanya? Siapa aku? Enggak, ini cuma teman aku aja. Apa? Kamu bilang aku teman kamu? Kamu bilang aku teman kamu? Aku sayang sama dia. Lu perlu tahu siapa gue? Lu nggak perlu tahu siapa gue? Ya, Pak, ya harus tahu lah karena ini pacarnya dia. Pacar, Mas. Lihat dong, saya baru beli cincin pernikahan, Mas. Cewek itu ngaku itu adalah calon istrinya Yoel. Cewek lu tahu nggak? Gue udah dijodohin sama papanya Yoel. Gue calon istrinya Yoel. Enggak. Lu diam, nggak ada. Kamu kasar banget sih sama dia ya. Kamu gak boleh kasar sama dia ya. Oh, maksudnya apa? Aku duluan kenal sama dia daripada kamu. Oh, gitu. Kamu gitu. Kamu berani sama aku. Kamu mau sama perempuan miskin kayak gini, rakyat Jaga jelata. mulut kamu ya. Tapi Yoel sayang sama gua. Iya, aku sayang sama kamu. Cewek lu ya. Bener-bener. Ya ampun. Apaan nih ada kamera gini, kampungan banget sih. Kampungan banget bawa-bawa TV Kamu kayak kok gini. pede banget sih? Udah. Yoel mengelak. Tapi ternyata terungkaplah kalau itu memang pacar Yoel, calon istrinya Yoel, tapi itu adalah jodoh dari bapaknya. Jodoh wasiat bapak. Kamu jelasin ini siapa? Diam. Kamu bakal aku bilangin papa. Kamu mau kamu miskin, bilangin papa kamu. Silakan. Di sini terlihat kok Yoel tuh memang tidak ada perasaan apa-apa sama cewek itu. Jadi selama ini kamu Enggak, aku disuruh papa. kamu bentar lagi mau nikah sama dia. Enggak, aku disuruh papa doang. Kamu jahat. Aku tertekan tahu gak sih? Dia siapa? Udah, dia udah pergi. Udah aku batalin, udah. Aku nggak butuh dia siapanya, tapi kamu jelasin dulu. Tapi kan dikenalin papa sama dia, kau harus jagain dia. Iya, Gimana iya. sih? Masa kamu juga mau dong? Kita sama-sama berusaha. Iya. Katanya kamu mau, kita bangun sama-sama dari nol. Kamu nangis-nangis Masa terus. kamu tuh ngertiin aku dong, aku Iya. punya perasaan. Kamu jangan seenaknya jalan sama cewek. Ya, cuman kan papa yang suruh sayang, bukan aku. Kalau kayak gini Aku terus. cuma hargain dia, nanti dia... Dengerin, kalau kamu kayak gini terus mendingan kita udahan aja, mendingan kita Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, dikit-dikit tadi udah 2 kali kamu bilang. Iya, kalau saya Udahan, siapa mau udahan semua begitu. yang kita bingung nih cewek dari tadi dia yang terlalu mutusin, dia ngeluarin kata putus, dia yang nggak mau berjuang, cowoknya kelihatan mau berjuang tapi ya ceweknya pelapor kita yang mau kita bantu tapi justru dia yang nyerah. Aku akan lawan papaku, aku akan nikahin kamu. Oke? Udah nggak usah, kita putus aja. Kita Putus lagi sih. Dia udah mau berjuang loh. Iya, tapi aku disakiti Kamu ngapain sih banget. datang ke sini mau Aku nangis tapi ujung-ujung putus? Ngapain gitu loh? Karena aku punya perasaan, aku capek kayak gini bertubi-tubi. Emang gua gak punya perasaan gitu? Ya kalau misalnya kamu punya Gua gak punya perasaan, gua gak punya perasaan. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, ini cewek emang orangnya humble gitu ya, dia kalau sedih dia merangkul orang atau megang tangan orang apa gimana? Karena saya tadi ngerasa saya tuh dipegang-pegang terus kayak dia tuh nempel terus ke saya gitu. Gak kuat, gak putus lo datang dengan orang banyak, tapi lo putusin gua. Kan lo di situ. Tapi kalau misalnya kamu sayang, kamu nggak begini. Aku sakit hati. Ngapain peluk-peluk kayak gini? Ya emang kenapa kamu aja jalan sama cewek lain? Saya nggak meluk bang, dia yang Di sini gue ngerasa risih deh sama Nisa. Dikit-dikit tadi dia nangis gelendotan ke Mas Uya. Apa coba? Kan di situ ada gue, dia bisa gelendotan kan sama gue. Gatal banget sama Mas Uya. Mas gak bisa kayak gini dong. Kamu cemburu kan aku meluk-meluk Mas Uya? Emang dikira aku nggak cemburu kamu jalan sama cewek lain sampai kamu beliin kayak gitu? Aku mana pernah selama 2 tahun dibeliin Lo kayak ngomong gitu sama selalu kamu. bahas ke belakang. Lo ngomong selalu bahas ke belakang. Kan gua udah mau berjuangin lo. Udah. Udah, aku mau putus aja sama kamu. loh. Udah lah, terserah lo lah.
Putus. Nggak megang bang. Jangan berarti cowok lu cemburu. Biarin aja. Hah? Gue sih enak. Bang, mau kemana? Lu malah bilang putus sih. Kamu harus peduli dong sama pengorbanan aku. Aku udah semua korbanin loh. Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu ngorbanin apa? Kamu jalan sama cewek lain. Iya, aku tahu dia cantik. Itu kan semua cuma mau menyenangkan hati papa aku, sayang. Hati papa aku doang. Kamu jangan gitu dong. Kita udah lama banget loh kayak Tapi gini. aku juga cewek. Aku juga iri lah liat cewek cantik kayak gitu. Aduh. Udahlah, kita putus aja. Ya udahlah, tinggalin aja. Apa gue kayak gini? Tapi dari tadi kita lihat cowok kamu Yoel itu berusaha untuk mempertahankan Iya, hubungan kamu, Bang. tapi kamunya yang pengen putus gimana sih? Aku udah gak kuat, Mas, kayak gini terus. Mas Arif juga udah benci banget sama aku. Mas Arif tuh siapa? Maksudnya Om Arif gitu. Om Arif tuh siapa? Om Arif itu papahnya Yoel. Di perjalanan lagi-lagi Nisa ini kayak keceplosan lagi, dia nyebut nama bapaknya Yoel dengan panggilan Mas. Loh, ini ada apa? Panggilnya Mas? Kan aku udah bilang, Mas itu tuh panggilan sayang aku buat Yoel. Jadi aku suka keceplosan gitu. Kita lihat Yoel berhenti di sebuah rumah dan kata Nisa, loh ini adalah rumah Alma katanya. Alma tuh siapa? Itu adalah mantan sahabatnya Yoel yang dulu naksir Yoel. Loh ngapain Yoel di sini? Mas kok cewek genit banget sih? Tuh kan tuh, pacar aku dipeluk Mas. Bener kan dia genit banget, Mas. Ayo dong, kita turun, kita labrak aja Nah, ceweknya. lu sendiri tadi udah mau putus, sekarang lu masih cemburu yang bener gimana sih? Ya, tapi kan aku kesini juga minta bantuan Mas Uya buat ngejelasin dia tuh mau sama aku tuh gimana gitu. Yo, kita turun yuk. Ayo, kita turun yuk. Kita turun. Oh, jadi kamu gini. Dia siapa? Dia Ini apa? sahabat aku. Ini sahabat aku. Terus kamu ngapain pegang-pegangan tangan terus rangkul-rangkul kayak gitu terus? Ya aku udah ketemu sama dia, aku udah dari kecil udah berteman sama dia. Gimana sih kamu ini? Lo kalau jadi cewek makanya yang bener. Biar dia gak ke gue mulu curhat cerita. Kamu juga ngapain sih cerita? Emang gak ada teman kamu yang lain cowok cerita-cerita? Kamu udah putusin aku, ngapain lagi kamu ngatur aku? Nah, iya juga sih. Putus, kan? Kamu dari tadi udah berapa kali ngomong putus sama aku? Terus gue salah gitu dengerin cerita-cerita. Kenapa lagi perasaan kamu lagi? Oke, sekarang intinya gini aja, lo berdua pacaran apa enggak? Pacaran? Enggak. Yang cewek bilang pacaran, Yoel bilang enggak. Tapi saya ngelihat Yoel ini jujur sih. Ceweknya yang kebaperan, Yoelnya nggak ada apa-apa, dia cuma temen curhat doang. Lagian lu mau tahu gak? Lu mau tahu gak? Bokapnya Yoel nggak suka sama lu karena lu Boleh Kamu kayak gitu sih, kamu jangan ngomong gitu ya. Kamu sama kayak papaku. apaan? Bokap lu ngomong kayak gitu ke gua. Bokap lu aja bilang begitu, ngapain gua ngomong ke dia kalau bohong? Gila ya ngomong sembarangan nakitin hati lo. Masa lu ngerusakin karakter ya? Ya gitu ya, gua denger Enggak, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. tahu. Semua memang orang Dia menghancurin udah hubungan kita. jelek-jelekin lu, sumpah ya. Dia udah gua tahu. jelek-jelekin lu. Kamu udah menghina harga diri aku. Aku punya harga diri, tahu gak sih? Ya aku ngerti, Udah, aku nggak ada udah. bilang kayak gitu. Kamu udah jalan sama cewek lain. Kamu udah ketahuan. Udah sekarang kita putus aja. Lagi-lagi Nisa ini, dia mutusin Yoel. Saya ngelihat Nisa ini bukan kayak minta bantuan kita untuk dipertahankan hubungannya. Nisa ini justru saya lihat kayak dia ngajak kita buat ngumpulin bukti-bukti Yoel selingkuh. Emang Nisa pengen putus, cuman dia nyari kesalahan si cowok. Gue mau nanya sama lo, ya. Lo pernah ngomong begitu nggak sama dia? Demi mas, demi Tuhan gue nggak Tentang pernah. cewek lo ngomong gembel sama- atau segala macam? Nggak pernah mas. Ini memang bacotnya nih, lain di belakang, lain di depan nih. Apaan sih? Ya ampun. Bohong, Mas. Bohong. Nggak Ngapain pernah, gue saya nggak pernah. bohong? Gue dengerin dia. Gue jadi pendengar setia yang baik. Sebagai sahabat. Gue ngomong karena gue nggak kuat ya, gue banyak masalah, gue banyak Gitu tekanan. aja lu jelek-jelekin dia. Lo Yoel. Lo sekarang gimana mau sama cowok lo apa enggak? Aku sayang sama dia tapi pergi dari sana dari tuh susulin sana tuh cowok lo yang dia lo suka ya udah sana ya ngapain lu Dasar kurang sahabat macam apaan lo? lu Gak tau diri. lu Cewek. Kita lihat Yoel berhenti di sebuah warung. Dia kayak nggak tahu dia belum pesen ojek atau gimana. Kita pikir udah turunkan tim penggoda.
Caca kita turunkan, kita mulai goda. Digoda, Mas. Bagus beneran kasih penggoda gitu biar kebukti gitu dia tuh Kok lo gimana. malah mau cowok lo digoda sih? Nanti kalau cowok tergoda gimana? Ya enggak, maksudnya kan itu kan namanya penggoda nggak bakal kemungkinan kegoda beneran. Cuma pengen tahu aja gitu. Cowok aku tuh kayak Iya, gimana. Oke, Caca. Oke, langsung samperin itu, Caca. Oke, lu pura-pura beli minum aja di situ, pura-pura beli minum. Oke, lu pancing. Kenapa sih, Mas? Mukanya suntuk banget, lagi ada masalah. Kok suntuk banget? Kenapa? Kok tahu gue suntuk? Kelihatan mukanya lecek. Ya. Daripada suntuk, mendingan ikut aku yuk. Langsung? Nggak kenalan dulu. Oh iya, Caca. Yoel. Iya. Oke, masuk perangkap nih. Cowok lo masuk perangkap nih. Mau ikut nggak? Mana? Kafe. Kafe. Apa yang? Nongkrong aja, ngobrol-ngobrol sekalian ceritain deh kenapa suntuk. Gimana? Daripada bosan di sini? Boleh. Oke. Dia mau. Kalau gitu, taksi online aku yang pesen deh. Masuk lo, mobil kita pura-pura jadi taksi online yang udah dipasangin kamera. Pastiin mobilnya udah pasangin kamera ya. Kepancing, Yoel naik di mobil penjebakan yang seolah-olah taksi online. Padahal udah ada kamera di sini. Oke, yuk, ikutin jalan. Ya udah, kamu kan tadi kelihatannya lagi suntuk banget nih. Cerita aja deh sama aku. Ya nih aku pusing sama pacar aku. Habis pacar aku tuh ngomongin putus mulu. Nah, ditambah papaku lagi, dia tiba-tiba nggak setuju, tiba-tiba dia benci, nggak ngerti aku. Di situ awalnya masih kelihatan dia lurus-lurus aja sih. Tapi tiba-tiba mulailah keluar keganjenannya, sifat playboy. Harusnya kan cewek kamu tuh bisa yang namanya memperjuangkan cinta kalian nggak sih? Nah aku setuju tuh. Tapi kamu orangnya kayaknya nggak gampang nyerah ya soal hubungan ya. Kok kamu pegang-pegang aku? Supaya kita lebih care aja. Oke, lo curhat-curhat. Saya juga lagi ada masalah, Mas. Lo ceritain masalah lo yang hampir sama masalahnya kayak masalah dia. Kita pengen lihat responnya dia apa nih. Sebenarnya sih aku juga nyaris nikah sama cowok aku, cuman aku nggak direstuin juga sama orang tua. Oh ya? Kok gitu sih orang tua zaman sekarang ya? Lu bingung deh. Apa-apa anak-anak dilarang, anak-anak larang. Kamu kalau sama aku mungkin lebih aman kali. Orang tua kamu pasti setuju. Lo gombalin terus di situ, lo pancing dia buat gombal. Kamu mau tahu sesuatu nggak? Tahu apa? Kalau kamu rujak, aku rela loh jadi bumbu kacang yang bisa melengkapi kamu. Bisa aja kamu. Ah emang dia genit Mas ah. Ya, tapi dia cerita tentang permasalahannya dia lo sama penggoda kita lo. Asal kamu tahu ya, aku itu kalau sama orang susah banget jatuh cinta. Tapi ketika aku lihat kamu tuh kayak something itu wow, tuh dahsyat banget gitu. Tuh kan Mas bener, udah ini mah rekaman ini jangan dihapus, pokoknya simpan. Udah kebukti banget ini. Yang bikin kita curiga lagi, dia bilang udah kumpul banyak bukti nih, jangan dihapus rekaman ini. Seolah-olah kayak dia emang pengen ngumpulin bukti-bukti cowoknya selingkuh. Kayaknya emang dia pengen putus, tapi dia nggak mau disalahin. Kayaknya jantung aku berada di sini deh. Coba. Ya kan, beda kan? Ya kan semua jantung pasti berdetak lah. Kalau enggak kamu mati dong. Jantung aku bakal stop mati kalau kamu tolak cinta aku atau sakitin aku. Coba cowok kayak gitu maksudnya apa Mas Uya? Udah Mas Uya. Cowok kayak gitu mah nggak bener Mas Uya. Cuma bikin sakit hati doang. Pak, kafenya yang di depan ya, Kok Pak? cepet banget sih? Padahal aku mau pengen berdua loh sama kamu. Ya, depan kanan ya, Pak? Pak, lama-lamain ya, Pak. Ih, kamu. Kita suruh Caca emang untuk berhenti di situ, karena di situ udah ada kamera-kamera yang udah kita siapkan untuk penggodaan selanjutnya. Duduk sini ya. Oke, kamu duduk aja di situ. Oke. Sorry ya guys, gue telat. Iya, santai aja. Oh iya, gue mau ambilin dulu. Jadi pada malam hari ini ada sesuatu yang beda nih dari biasanya. Kalau biasanya saya cuma menyanyi sendiri sama teman-teman saya, tapi malam ini saya mau undang seseorang yang katanya lagi galau. So langsung aja saya undang Yoel, datang masuk ke depan. Kasih tepuk tangannya dong. Karena Yoel lagi galau, kayaknya enaknya kita suruh nyanyi untuk menghilangkan kegalauannya Yoel. Mau nyanyi lagu apa nih? Cinta dan nasi ya?
Oke, so katanya Yoel pengen banget bawain lagu Cinta dan Rahasia. Oke, kalau gitu langsung aja kita bawain lagu Cinta dan Rahasia dari Yura dan juga Mbak Brandi. Teman-teman, capcus. Terakhir ku tatap mata yang dalam di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau pilih Bukan mas, buktinya dia kayak gitu. Dia nggak sayang sama aku mas. Buktinya dia ketemu cewek lain langsung begitu. Dulu aku mana pernah kayak gitu mas. Tapi kita lagi fokus ngeliatin Yoel dengan penggoda kita. Tapi Nisa tuh dari tadi kayak sibuk nerima handphone dan ngetik SMS. Disebutin dengan kata-kata mas. Saya tanya siapa? Katanya kakaknya. Lu siapa sih? Enggak, udah ya mas, yuk lanjutin aja ke Yoel. Lu gak konsen lu. Kita lagi nyelidikin cowok lu loh. Enggak, ini kakakku ngabarin aku mulu. Nanti dulu, ayo deh mas, ayo buruan. Kita lanjutin aja ke Yoelnya ya. Fokus aja ke Yoelnya. Ya, lu gak fokus, jadi lu yang gak fokus. Yaudah mas, kita turun aja kelamaan. Ayo yuk. Ngapain? Ya ke Yoelnya lah. Emang lu aja tadi gak tahu. Enggak, aku udah sakit banget. Udah yuk mas, udah. Turun aja, turun. Dia bilang ayo kita labrak aja. Dia main labrak-labrak aja, tapi kayak seolah-olah dia nggak ngelihat, nggak memperhatikan apa yang ada di monitor. Dia keluar tanpa pakai sendal lagi. Oh, jadi selama ini kamu kayak gini? Hah? Maksudnya apa ini? Yoel kaget, dia nggak banyak ngomong di sini karena dia di tengah. Apa? Di tengah banyak orang. Jelasin siapa dia? Kamu siapa ya? Oh, lu nggak kenal cewek lu sendiri? Kamu nggak kenal sama aku? Lu nggak kenal? Gak kenal. Parah. Malu tau nih banyak orang lihat malu tau. Kok kamu tahu malu, tapi kamu nggak usah kayak gini dong. Kamera. Ditarik Nisa ke bawah tangga, dimaki-maki. Yoel keras, dia teriak kenceng. Udah lah, kita lupain aja semua udah. Kok kamu bisa sih ngomong kayak gitu? Hah? Gak ada. Udah. Ngomong kata putus sudah nggak mau lagi. Tapi cewek itu siapa? Cewek itu teman gua. Teman bisa. Dan gua suka sama dia. Lo mau tahu itu siapa? Ya. Itu adalah penggoda kita, itu tim kita. Dia mau kemana mas? Lu jebak gua ya? Ya, tenang. Lu ngejebak gua ya? Iya, enggak, ya oke. Kurang ajar lu ya? Bisa gua susahin lagi. Ini ada apa sih mas? Ada apa lagi? Kamu udah putusin aku? Ada apa lagi? Udah, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Pokoknya aku pengen putus. Kita Enggak, pengen tunggu dulu, kita aja. ngomong baik-baik dulu. Enggak, pokoknya nggak ada apapun omongan lagi. Kita putus. Tapi lagi-lagi Nisa yang mutusin Yoel. Nisa tiba-tiba pergi. Bisa nggak bantu saya mas? Bantu apa? Lo yang selingkuh, lo yang genit sama penggoda kita. Mas. Tiba-tiba Yoel kayak ngomong ke kita, dia minta tolong ke kita, katanya Yoel sebetulnya curiga. Dia kayak punya informasi tentang pacarnya, tapi dia sendiri nggak tahu. Dia bilang tolongin mas, saya juga curiga sama cewek saya. Mas, saya punya feeling sama dia kayaknya nggak enak mas. Kenapa dia jebak-jebak Lo begini? ikutin. Oke, saya langsung putuskan Risa untuk ikutin aja si Nisa ini. Ini mereka mau kemana sih? Itu dia belok kanan. Dan ternyata dia berhenti di sebuah kayak kantor, tapi bukan kantor. Akhirnya gue selidiki, dia ngobrol sama tukang parkir, kayaknya udah kenal banget. Iya, mau masuk ke dalam. Tempat pijat aku. Oh iya, tempat pijat. Saya mau pijat di dalam. Oh, nggak bisa ini tempat pijat khusus cowok. Nggak, ayo dong. Tempat pijat khusus cowok maksudnya? Ya tau lah, pijat gitu. Ternyata itu tempat pijat, tapi pijatnya bukan tempat pijat biasa. Tempat pijat. Tadi cewek yang masuk itu Itu tukang pijat di sini. tukang pijat si Nisa. Bukan, namanya Angel. Angel. Iya. Dia tukang pijat di sini. Iya. Karena gue masih kepo,
Akhirnya gue masuk, gue tanya sama resepsionis di situ, ternyata di situ emang bener tempat pijet untuk laki-laki, khusus laki-laki. Sini kok ada banyak kamera ya? Oh, enggak mbak, saya cuma mau nanya, ini bener ya tempat pijet gitu? Iya. Saya mau nanya mbak, itu mbak yang barusan cewek namanya Nisa. Oh, ini soalnya nggak pakai nama asli, ini nama samaran semua. Angel, iya. Mohon maaf, saya nggak bisa ngasih informasi ya untuk di sini. Ini nggak boleh buat ini ya kamera. Oh, Nggak boleh oh ya, yaudah. Maaf ya. Iya. Makasih ya mbak. Boleh, gimana dong? Lalu saya sama Yoel susul, kita menuju ke share live locationnya Risa. Sampai kita berhenti di suatu tempat. Ini tempat apa sih? Itu Risa. Sini. Risa masuk, dia cerita. Kita kaget dong dengar cerita Risa. Ini tempat apa sih? Ternyata ini tempat pijet, Mas. Tempat pijet. Buat apa nih mas? Hah? Pijet. Jadi kayak pijetnya tuh kayak... Maksudnya ceweknya dia mijet di sini. Iya, jadi tempat pijet gue nggak ngerti ya pijet Enggak, apa. Nisa mijet di sini. Ih, kata tukang parkir, dia tadi Enggak maksudnya kerja di sana. Kerja apa datang mau mijet? Kerja, orang di situ tamunya nggak boleh cewek, harus cowok, dan yang mijet itu cewek, Mas. Oh, jadi pijet khusus cowok yang datang, yang mijet Iya, perempuan. perempuan. Wah, kebetulan nih pegel. Apaan sih? Hah? Serius? Yang bikin kita kaget, tiba-tiba ada mobil hitam datang dan itu katanya Yoel mobil bapaknya. Loh, ngapain bapaknya ke tempat pijet ini? Loh, mas, itu mobil papa saya mas. Oh, yang hitam ini? Iya, yang kita Alphard ini? Iya, itu mobil papaku. Loh, papa kamu? Ngapain di situ ya? Dah, tunggu dulu deh. Tunggu. Bapak lu turun. Ini kebetulan apa gimana nih? Coba jangan sampai ini bukan kebetulan nih. Yuk, turun. Yuk. Lu ngapain ikutan? Ini khusus cowok. Udah gini. Dua kameramen ikut turun, jadi kita berempat datang pura-pura jadi tamu. Ya, tapi kamera semua ditaruh di balik jaket atau di tas. Jadi jangan sampai kelihatan bawa kamera, tapi tetap sorot. Kita pura-pura pengen mijet di sini. Siapa namanya tadi? Dia di sini? Angel. Oke, kita pengen cari tahu ini pijet apa ya. Pijet beneran, Mas. Ya kalau yang pegel emang kenapa? Lu tunggu aja di sini. Kan namanya kan penyelidikan. Oke, Risa tadi nggak berhasil untuk mencari informasi di dalam. Saya dengan Yoel dan dua kameramen memutuskan untuk masuk menyamar ke dalam. Tapi kamera harus tersembunyi. Harus di dalam tas. Jadi pura-pura jadi pengunjung tempat pijet. Saya mau nyelidik ini pijet apa nih. Iya, Mbak? Ini Mas Uya. Iya, ada siapa aja Mbak yang ready nih? Ada Mawar, Siska, Bella, sama Morena. Kalau Angel ada nggak Mbak Angel? Angel udah ada tamunya. Tamunya siapa? Tamunya pelanggan tetapnya dia. Pelanggan tetapnya dia. Oh, bapak-bapak ya? Iya. Udah jelas informasi orang resepsionis dalam bahwa ya Angel di booking sama bapaknya Yoel. Kan yang baru masuk ke dalam ya cuma bapaknya Yoel dari tadi kan. Ya udah deh. Kalau Angel bisa lagi jam berapa ya? 2 jam selain. Oh 2 jam ya udah. Booking deh Mbak Angel. Angel ya? Iya. Atas nama Angel ya? Iya saya. Saya Morena, Mbak. Lo Morena. Morena, Mbak. Morena ya? Morena. Lo siapa? Siapa? Bella ya Bella. 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 Ya. Bella. Enggak, bentar, saya mau ke ini. Mana, Pak? Mau melihat. Nggak bisa ya, Pak? Kenapa? Nggak bisa, Pak. Yoel nggak sabar dia mau main masuk ke dalam sama satpam dihadang. Karena kan untuk masuk ke dalam nggak bisa masuk begitu aja. Jangan main masuk aja, Pak. Nanti kan dijemput sama terapis ya, Pak. Oke. Iya nanti 2 jam lagi ya. Ya nanti 2 jam lagi Mbak ya. Iya maaf Pak. Ya nanti. Kita nunggu di sini aja dulu kali ya. Oke, kita nunggu sini ya, Mas. Atau di kita di luar aja deh. Luar aja deh. Ya nanti kita luar dulu Mbak. Kita makan dulu sebentar ya. Kacau aja lu nggak jadi berapa. Ya, Mas. Oke dah. Gimana, Mas? Jadi nggak, kok cepet banget sih pijetnya? Ya kita udah booking tadi gue Angel karena Angelnya lagi di booking tadi sama ya bapak lo pijet di sini booking cewek lo sendiri nih. Mas, Nggak mungkin yang dong, Mas. bener Kok jadi cewek gua sih? Ya tadi dengar kata resepsionisnya kan. Nggak sampai 2 jam tiba-tiba keluarlah bapaknya Yoel sama pacarnya Yoel sama Nisa nih alias Angel. Kita nggak tahu nama aslinya Nisa apa Angel nih. Mereka berdua peluk-pelukan loh, mesra. Waduh, pacaran. Artinya kita ketipu nih. Dari tadi yang dipanggil mas itu bapaknya emang bener buat itu. Buat panggilan buat bapaknya. Wah, ini apaan? Bapak lu ngelarang lu pacaran atau nikah dengan dia, ngelarang. Ya karena bapak lu punya hubungan sama cewek lo sendiri. Wah, ini sih parah, Mas. Lu Kok kan jadi gini? lu pacaran udah lama banget. Masa lu baru tahu sekarang cewek lu kerja di sini?
Aduh, gue udah bingung banget Dan nih. cewek lo punya hubungan spesial lagi sama bokap lo. Terus si papa kok jadi... Lo. Cewek lo yang sahabat lo Alma tadi sama cewek yang... Itu kan cewek yang tadi lo beliin emas nggak jadi. Lo kok kan? mereka saling... Kok mereka akrab? Berarti gue selama ini Dibayar sama bapak lo. Aduh. Dikasih duit sama bapak lo. Ini cewek dibayar. Bapak lo ngebayar cewek ini untuk ngedeketin lo biar apa? Wah, berarti kita dibohongin dong sama Nisa dong. Alias Angel itu. Oh ya mas, turun mas. Yo, turun. Papa ini maksudnya apa, Pak? Gak ada apa-apa, papa gak ada apa-apa. Papa apa kayak gini? Gak apa-apanya dari tadi aja peluk-pelukan. Gini. Lo semua ya? Gini, biar papa jelasin. Gini. Papa jangan kayak gitu dong. Gini. Kamu ngertiin papa dong? Oke, sekarang jelasin om. Maksudnya apa? Ha? Jadi Papa gila ya, cara. Om melarang anak om pacaran dengan Nisa, ya alias Angel Kamu ini. tega banget ya? Ya, maksudnya karena om pacaran sama dia gitu. Oke maksudnya, oke. Saya jujur. Sandiwara lo ya. Gue gak mau nikah sama lu karena lu tuh miskin, tau gak sih? Orang tua macam apa lo? Ini juga bapak juga Mas, cinta nggak kok gitu, sama Mas. gue. Sabar. Orang tua macam apa lo? Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Bukan begitu. Orang tua macam apa lo? Udah. Lo jebak gua. Iya. Gua bukan kejebak kamu, tahu nggak? Hah? Orang tua macam apa lo? Saya sayang sama kamu. Tuh sayang kenapa pacar anaknya diambil om? Karena saya cinta sama dia, Mas. Pantas mama saya meninggal berderita karena dia, Mas. Lagi juga kamu nggak pantas dapet cewek kayak begini. Udah biarin Kurang aja. ajar nih, Mas. Lo lagi. Masalah murahan lo semua. Lo jadi sama ini. Lo selama ini hancurin ini semua, setting ini semua ya. Iya, gue lagi juga gue gak bakal mau nikah sama lu. Gue udah susah, sama lu makin susah dong. Jadi gue mendingan sama bapak lu dan bapak lu. Orang tua cebrak. Selama ini kamu ngomong sama aku, kamu kerja di supermarket. Tapi kayak gini cara kamu, ah? Oh kamu tahu jadi kerja di supermarket? Iya, Mas. Dia ngomong sama saya kerja di supermarket. Saya memang antar dia nggak sampai tempat. Dan dia nggak pernah mau? Dan nggak mau, Mas. Nggak pernah mau diantar sampai tempat? Nggak pernah mau. Pantesan dari tadi minta putus. Aduh, Ya kan aku kerja di sini gitu. kamu kenal papaku dari mana? Ya dari kerjaan aku tukang pijit. Papa gila, Pak ya? Dia buat papa nyaman. Dia selalu nge-support papa. Support gimana, Pak? Papa kesepian. Makanya papa kaget waktu dia dibawa ke rumah sama kamu. Papa bingung harus bicara apa sama kamu. Oh jadi waktu dia bawa Nisa ke rumah emang udah jadi pacar om? Betul, Mas. Siap, Mas. Cuman saya jaga perasaan dia, Mas. Saya berakting aja, Mas. Seakan-akan saya nggak ada apa-apa dengan dia, Mas. Ya karena aku emang udah gak cinta sama dia. Aku udah selalu putus dianya aja gak pernah mau. Ini gila kayak gini, Mas. Saya udah nggak mau lagi kayak gini. Mas, sudah. Malu, Mas. Banyak orang liatin itu. Biar semua tahu. Bahwasannya papa saya peminat seperti ini. Otak kamu tuh kotor. Ini pijat biasa. Pijat biasa? Pijat biasa? Jangan sembarangan deh lu ya. Diam lo. Diam. Lu jangan sembarangan ya. Ini tuh biasa aja, nih pijit biasa. Lu jangan sembarangan. Lo yang luar biasa. Sudah. Ya kak. Mulai sekarang, kamu keluar rumah papa. Kamu jangan kerja lagi di kantor papa. Oke. Saya juga nggak sudi. Papa akan cabut fasilitas semua. Cabut. Semoga lo mati. Anak tahu diri kamu. Kurang aja. Kau tak akan pernah Mulai rasa sekarang kamu nggak usah kerja di sini lagi. Mendingan kita nikah aja. Kamu bisa urus saya. Oke? kau dengannya, tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia. Ternyata ini kita ditipu sama pelapor kita dan dia ternyata pacaran sama bapaknya. Makanya dari awal kan tadi dibilang mas seperti keceplosan kan. Mas siapa tadi tuh? Nyebut namanya kan? Ternyata dia emang perempuan yang nggak bener, Mas.